Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hijab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Abu Fida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman hijab. Yang pertama adalah apa ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di bulan Ramadan, orang itu akan mendapatkan 3 kebaikan. Inna hadza syahra qad adarakum syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihi lailatin khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima khairakullah. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiahnya mengenai hadis riwayat Imam Ibnu Majah tersebut dikatakan bahwa ada makna khairaha di dalam bulan Ramadan atau kebaikan yang akan bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah lutfullah atau hatinya akan lembut karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hatinya dengan Allah, maka semakin hatinya akan lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, bersatunya keinginan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Contoh, bahwa di hari-hari biasa Allah menginginkan kita untuk sholat tahajud. Di bulan Ramadan kita pun semangat untuk melaksanakan sholat tahajud. Allah menginginkan kita untuk bersedekah. Di bulan Ramadan kita pun semangat untuk bersedekah. Oleh karena itu, yang kebaikan yang kedua adalah menyatunya antara keinginan Allah dengan keinginan hamba. Yang ketiga adalah pada saat di bulan Ramadan dia bisa merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu, taat kepada Allah. Semakin taat dia. 3 kebaikan di bulan Ramadan ini bisa dia dapatkan, maka akan menghasilkan 3 kebaikan lain pada saat mulai masuk di tanggal 1 Syawalnya. Yang pertama, pada saat itu meningkat imannya. Yang kedua, pada saat itu pula maka ilmunya bertambah. Dan kemudian yang ketiga, pada saat itu juga dia akan merasakan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya kita puasa adalah membayar hutang puasa dulu. Karena hutang itu, membayar hutang itu wajib, maka itu harus diselesaikan. Nah, kalau puasa Syawal itu sunnah, maka hukum wajib mengalahkan sunnah. Ini yang pertama. Pendapat kedua, sebaiknya sunnahnya dulu atau puasa Syawalnya dulu. Kenapa? Karena sunnah puasa Syawal ini dilekatkan pada bulannya, dan bulan Syawal itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Apabila hutang puasanya banyak, dikhawatirkan dia malah tidak bisa melakukan puasa sunnah Syawal. Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pernah melakukan atau membayar hutang puasa nanti malahan di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan karena kesibukannya. Oleh karena itu mengambil dalil tersebut, maka dibolehkan bagi kita untuk memilih mana yang lebih utama. Kalau misalnya waktunya sudah mepet, maka ambil puasa Syawal dulu. Namun kalau ternyata hutang puasa Ramadannya hanya sedikit, hanya 3 hari, 4 hari atau 5 hari, maka bayar dulu hutang puasanya. Setelah itu baru melakukan puasa sunnah Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga adalah apa ucapan yang sebaiknya kita ucapkan kepada sesama muslim pada saat lebaran atau hari raya selesai melakukan puasa bulan Ramadan. Maka ada kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah mengabulkan atau menerima ibadah-ibadah yang telah kami lakukan dan juga engkau lakukan, dan juga menerima puasa yang kami lakukan dan juga engkau lakukan. Jadi ini adalah ucapan yang baik. Namun kemudian bisa juga silahkan apabila ingin disisipi dengan saling bermaaf-maafan begitu ya. Karena memang bermaaf-maafan bukan hanya ada di bulan Ramadan, bukan hanya di tanggal 1 Syawal, namun setiap hari sebaiknya kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Namun terlepas dari itu semua adalah ucapan-ucapan yang baik untuk diucapkan bagi kita sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Sudah sebaiknya sesama saudara ini saling memaafkan dan juga saling berangkulan di dalam ukhuwah yang kuat. Demikianlah 3 pertanyaan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jawaban yang kami berikan dapat dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan juga
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pendapat yang berseberangan dengan guru-guru yang lain, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.